Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat GKP Kadipaten mengucapkan selamat Hari Minggu Paskah kelima. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang melanda negara-negara di dunia, termasuk di tanah air kita Indonesia, maka kebaktian hari Minggu kita laksanakan masih melalui kebaktian online. Biarlah perjumpaan kita melalui kebaktian online ini tetap mempererat persekutuan kita. Saat ini Kabupaten Majalengka melaksanakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat menghimbau agar kita mematuhi anjuran dan peraturan pemerintah Kabupaten Majalengka, keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan PSBB di wilayah provinsi di Jawa Barat. Tetaplah mohon pimpinan dan pertolongan serta ungkapan syukur kepada Tuhan di dalam doa, menjaga kesehatan dan melakukan social distancing, physical distancing, stay at home, sering mencuci tangan pakai sabun. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita dalam kebaktian terlebih dahulu mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Kita sambut kebaktian kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 355. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Meskipun saya
Marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Kita mulai dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang harusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang Maha Penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dalam hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya sebagai pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkan kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Yesus datang kedua.
yang telah menerima pengampunan dari Allah, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru menurut firman-Nya yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia telah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hari Minggu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Memasuki Minggu Paskah 5 ini kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan. Perenungan kita didasari Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 14 dengan tema percaya kepadanya, melakukan yang ia contohkan. Bersama kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyatakan syukur kami di tengah-tengah pandemi yang hingga detik ini masih terjadi. Kami boleh memiliki anugerah kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan dalam kebaktian Minggu Paskah 5 ini. Ya Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu pada kesempatan kali ini. Dan biarlah Tuhan kami memohon kepada Engkau senantiasa menopang kami, menolong kami, membantu kami agar melalui kuasa dan Roh Kudus Tuhan kami boleh dihantar untuk mengerti, memaknai sabda Tuhan dalam diri kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh melakukan sabda-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami demi Kristus Yesus Sang Firman yang hidup. Kami menyampaikan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rumah Bapa. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi.
Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadanya. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk flashback seketika, melihat kilas balik sekitar 20 tahun yang lalu. Dan saya akan membantu saudara melalui sebuah gambar. Iya, Kesatria Baja Hitam. Usia saya sekarang 30 tahun. Mungkin kita yang seumuran juga tahu dengan tokoh ini, dan mungkin ngefans juga pada saat itu. Saat itu saya masih duduk di taman kanak-kanak, saudara. Saya suka sekali dengan tokoh ini. Saya minta untuk dibelikan mainannya, saya minta dibeliin topeng-topengannya, minta dibelikan posternya. Setiap episode filmnya tidak pernah terlewat. Saking ngefansnya dengan Satria Baja Hitam pada saat itu. Tidak hanya itu, saudara, saking ngefans, saking tertariknya, saya mengikuti setiap aksi gerakannya. Tentu bukan secara nyata, tetapi mencontoh dan meniru apa yang tokoh tersebut lakukan. Inspirasi banget pokoknya pada saat itu, saudara-saudara. Saya jadi berpikir, saudara, ketika mempersiapkan khotbah ini, sebelumnya sama sekali tidak pernah terpikirkan. Saya berpikir, kenapa saat itu saya dengan sangat mudah mencontoh, meniru tokoh tersebut. Saudara, ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Namun ternyata pepatah itu tidak selamanya benar. Karena faktanya, sifat seseorang bukan sesuai yang diturunkan secara genetik. Artinya sifat anak belum tentu sama dengan sifat orang tuanya. Begitu sebaliknya. Akan tetapi yang menjadi fakta adalah sikap perilaku seseorang dapat mempengaruhi orang lain, terkhusus anak-anak. Maka saya menjadi sadar, saudara, kenapa pada saat itu saya sangat mudah sekali mencontoh, meniru seseorang. Walaupun yang dicontoh, yang ditiru
hanya tokoh fiksi yang dapat dilihat melalui layar kaca, melalui TV, melalui media. Maka yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita, dan ini yang penting, sosok yang bagaimana yang kita contoh. Itu yang menjadi pertanyaan. Sikap dan perilaku apa yang kita tiru, sehingga kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Saudara, pertanyaan tersebut menjadi penghantar bagi kita dalam melihat kisah Yesus beserta para murid. Kisah tersebut adalah kisah di mana Yesus meninggalkan pesan bahwa ia tidak selamanya dengan para murid. Ia akan pergi, namun ia menjanjikan penghibur. Saudara dapat lihat dalam perikop berikutnya, Yesus juga mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas sekali saudara, ayat 1 hingga ayat 3 Yesus menjelaskan bahwa kelak Yesus kembali untuk menempatkan kita di rumah Bapa, atau yang kita sebut sebagai surga, rumah baru, bumi baru, kehidupan setelah kematian. Di sini ada para penatua, pemandu lagu, pemusik. Saya mau bertanya, siapa yang mau masuk ke surga? Nggak ada? Mau? Pertanyaannya kapan? Jangan buru-buru. Begitu. Saudara-saudara, ini mungkin menjadi dambaan bagi kita semua sebagai orang beriman. Tetapi sadarkah saudara-saudara, karena betapa besarnya dan menggebu-gebunya keinginan kita untuk ke surga, kita menjadi lupa siapa pemiliknya. Fokus kita justru tertuju kepada apa yang dimiliki Yesus, dalam hal ini surga. Tapi kita lupa terhadap pemilik surga itu, yaitu Yesus itu sendiri. Di akhir ayat 3, Yesus menyatakan hal yang sangat begitu indah, saudara. Apa yang Yesus katakan? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Refleksikan saudara-saudara, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah inti dari ayat 1 hingga ayat 3, bahwa Yesus mengatakan sebuah kondisi relasi yang sangat begitu indah. Seolah Yesus mengatakan bahwa dirimu adalah bagian dari diriku. Kamu ada, aku ada. Kamu tersenyum, aku tersenyum. Kamu menangis, aku menangis. Dan bukankah relasi tersebut juga dapat kita jalin, saudara? Siapapun kita, dimanapun, kapanpun, saat ini, tidak harus tunggu ke rumah Bapa dulu, atau tunggu ke surga dulu. Di dunia ini, bahkan saat ini, dengan segala permasalahannya, dengan segala pergumulannya, dengan segala ketidaksempurnaannya, kita dapat berelasi dengan Yesus. Bukankah itu sama indahnya ketika di surga nanti? Di dunia ini kita juga dapat merasakan kondisi yang begitu indah. Di tengah pergumulan, di tengah permasalahan kita, di tengah ketidakidealan kita dapat berelasi dengan Yesus. Maka intinya bukan di mana kita hidup, namun bersama siapa kita hidup, yaitu bersama Yesus. Jadikan Yesus bagian dari kehidupan saudara, karena kehidupan saudara adalah bagian dari Yesus. Letakkan iman kepercayaan saudara hanya kepada Yesus. Maka pertanyaannya, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, apa yang kita lakukan? Ayat 12, ini ayat yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian ini, dan menjadi inti dari tema khotbah ini. Dan ini menjadi tindak lanjut ketika kita berelasi dengan Yesus dan percaya kepada Yesus. Yesus
menyerukan sebuah panggilan. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara, kata melakukan dalam bahasa Yunani itu poieo, yang artinya memperoleh agar menjadi bagian dari diri kita. Melakukan itu memperoleh agar menjadi bagian dari diri kita. Artinya, jika kita melakukan pekerjaan Yesus, mencontoh dan meniru apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan, maka sesungguhnya itu menjadi upaya kita agar apa yang Yesus kerjakan itu menjadi bagian dari hidup dan gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup saudara dan saya. Apa yang Yesus kerjakan, maka itu yang kita kerjakan. Tentunya dengan segala keterbatasan kita dan ketidaksempurnaan kita. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, kita pun juga bisa. Walaupun hanya sebatas mendoakan upaya kesembuhan dan perawatan saudara-saudara kita. Ketika Yesus memberi makan ribuan orang, kita pun juga bisa, saudara. Walaupun hanya dengan sepiring atau sebungkus nasi buat satu orang. Nah, ini yang susah, tapi bukan berarti tidak bisa dan tidak mungkin. Ketika Yesus mengampuni dosa dan kesalahan kita, kita juga bisa belajar mengampuni sesama kita. Kita mungkin tidak dapat sepenuhnya seperti Yesus yang sempurna. Namun saudara dan saya dapat belajar untuk mencontoh, meniru Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan ini saudara juga dapat menjadi contoh bagi sesama, dapat menjadi inspirasi bagi sesama, bahkan dapat menjadi berkat bagi sesama. Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah kutipan yang indah sekali dari Bunda Teresa yang mengatakan, dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal besar, tetapi kita dapat banyak melakukan hal kecil dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar. Saudara, mungkin kita tidak dapat mencontoh pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Yesus, namun kita dapat mencontoh pekerjaan Yesus di tengah keterbatasan kita dengan cinta kasih yang besar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Maha Pengasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyampaikan syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami, diri kami tidaklah sempurna, tidak ideal, terbatas. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan tetap menguatkan kami untuk melihat Kristus sebagai sosok yang dapat kami contoh dalam kehidupan ini, yang dapat kami tiru melalui kehadiran diri kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mencontoh Engkau, untuk mencontoh Kristus, untuk meniru Kristus, sehingga dalam kehidupan ini kami boleh memberikan contoh bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi sesama kami. Ya Tuhan, bersama-sama dengan Jemaat GKP Kadipaten, pada hari ini kami hendak menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam pergumulan sakit. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjamah mereka, melihat mereka, menyembuhkan, memberkati segala upaya pengobatan yang dilakukan. Secara khusus kami berdoa untuk Opung Nisi Tristan Doli yang juga sedang bergumul saat ini dengan fisiknya. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak terkasih kami yang dalam pekan ini merayakan kasih setia Tuhan, merayakan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka melalui pertambahan usia 1 tahun. Biarlah Tuhan mereka boleh bersyukur, boleh bersuka cita, mensyukuri setiap anugerah kepercayaan kehidupan yang Tuhan boleh percayakan, yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pribadi keluarga dalam lingkup Jemaat GKP Kadipaten. Ya Tuhan, pada hari ini bahkan sampai detik ini kami hanya dapat beribadah melalui rumah kami, melalui keluarga kami. Tetapi jangan biarkan persekutuan kami, jangan biarkan iman kami, jangan biarkan kepercayaan yang kami nyatakan kepada Tuhan berubah. Walaupun di rumah, biarlah kualitas ibadah kami, biarlah iman kami tetap dapat kami nyatakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala bentuk aktivitas yang kami lakukan. Biarlah boleh dapat mempermuliakan Tuhan melalui apa yang kami lakukan, boleh mengasihi sesama kami melalui apa yang kami kerjakan. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga ingin berdoa bagi kehidupan dunia, bahkan kehidupan bangsa kami Indonesia yang sampai detik ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, segala sesuatunya serba terbatas. Tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, ada pertolongan. Cepat atau lambat, kami percaya bahwa ini akan berakhir. Tolong kami ya Tuhan, pulihkan kami. Ya Tuhan, pada hari ini bersama-sama dengan jemaat kami serahkan sepenuhnya, seutuhnya doa dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan. Masih banyak hal yang kami hendak sampaikan, tapi biarlah Tuhan yang maha mengetahui boleh
menjawab setiap apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah pada kesempatan kali ini kami hendak berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pergilah, kembalilah kepada kehidupan kita masing-masing seraya kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kita sudah melaksanakan kebaktian Minggu Paskah yang kelima secara online. Untuk itu, atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat dalam melakukan PSBB sesuai aturan pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tetap di rumah saja, cuci tangan pakai sabun, pakai masker setiap keluar rumah, jaga jarak dengan orang, tidak usah keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Tuhan Yesus memberkati.